Terakhir, alam tasmaun, belumkah, tidakkah kamu mendengar? Alam tasmaun, Rasulullah bersabda ini, tidakkah kamu mendengar? Belum tahu dia, gitu kalau bahasa sininya. Kalian belum tahu ya? Gitu. Alam tasmaun. Innal badadah minal iman. Sesungguhnya hidup sederhana itu sebagian dari iman. Kita ini, kenapa? Ini pengalaman hidup kita. Kenapa orang berbuat jahat? Misalnya korupsi. Udah jelas korupsi itu hukumannya di penjara, betul? Aduh, wali kota Medan 3 berturut-turut masuk penjara. Saya orang Medan, alangkah malunya. Terima suap. Udah tahu. Nah sekarang masalahnya kenapa sih minta duitnya udah 20 miliar ini. Ini sepupu saya masih, saudara saya, famili saya masih. Duitnya di bank disimpan 20,8 miliar. Duit 200 juta dicekek juga. 20 miliar itu nggak habis sampai dia mati, betul? Betul? Ngapain ambil lagi? Karena tidak mau hidup sederhana. Kuncinya itu ada. Saya kerja 7 tahun jadi direktur keuangan. Pernah jadi direktur utama pun saya. Beberapa anak buah saya mencuri, di audit ketahuan, saya panggil, kunci pintu. Udah, kamu mencuri, ini buktinya. Dia tunduk, iya pak. Bagaimana kita buat ini? Nangis dia, saya nggak perlu tangisanmu. Gimana kita buat? Peraturan cuma 2. Saya buat peraturan cuma 2. Pulangkan duit, saya beri surat berhenti, terhormat. Kamu bisa kerja di tempat lain dengan surat berhenti itu. Tapi kalau kamu nggak pulangkan, kamu pasti saya penjarakan. Sekarang pilih 2, masuk penjara atau pulangkan duit. Dia bilang kalau saya pulangkan duit, saya dipenjara. Tidak, saya kasih surat berhenti, tidak dipecat. Saya mau pulangkan duit pak, tunggu mobil saya jual. Ya, sebab dia 7 tahun kerja saya lihat, jujur. Sekali ini aja dia kena. Terus saya tanya, kenapa sih kamu mencuri? Dia bilang, saya mau pesta pak. Adik saya mau kawin. Saya perlu duit untuk pesta adik saya 100 juta. Jadi saya ambillah duit perusahaan. Nah, kan gak mau hidup sederhana. Pesta kawin 100 juta. Cari perempuan yang mau kita kawini 3 juta kan ada. Ada nggak dia yang mau dikawini 3 juta? Nggak mau. Ampunlah kalau begitu. Istri saya kawini, maharnya 5.000 rupiah. Dia minta Quran 1. Saya beli yang terbaik, harga 5.000. Kakaknya minta, kamu nyumbang berapa deh? Kita mau kenduri. Kakak minta berapa? 500.000. 500.000 saja aku melamar dia. Murah. 27 tahun sudah berkawin. Dan dia insinyur teknik kimia, dosen. Mau. Kalau saya begitu, nggak mau kau kawini dengan duit segini, terpaksa aku cari orang lain yang mau dengan duit segini. Dunia lebar. Ini nggak mau berdagang, nggak mau hidup sederhana. Istri pergi ke Athena, Turki, Eropa, kacamatanya aja yang hitam kayak jengkol itu kan, tasnya rupanya lakinya mahal. Istri saya kan ada, saya punya istri juga. Jalan-jalannya mana? Ragunan. Datang famili, kakak-kakaknya datang liburan sekolah. Saya bilang, ya jalan-jalan kita ke Taman Safari. Kata istri saya, tarik saya ke taman. Mahal. Terus, Ragunan. 5.000 perak Ragunan tiketnya. Dibawanya tikar dari rumah. Dimasaknya rendang segala macam, nggak beli. Saya pikir bukan pelit istri saya, nggak pelit, tidak pelit istri saya.
Duit belanja aja dikasihnya semua orang. Kalau orang minta. Masalahnya bazarah, hidup sederhana. Bajunya 2. Hitam-hitam 2 bajunya. Baju rumahnya 5. Saya pulang dari Solo, saya belikan 7. Berapa 2 bulan kemudian saya tanya, bajunya mana? Ada. Kok nggak pernah saya lihat dipakai? Bukanya aja. Ini. Kok tinggal 2? Kan masih ada 5. Jadi yang saya bawa 7 mana? 5 dikasihkan orang. Kok nggak dikasih yang lama? Kan disuruh sedekah yang terbaik. Aduh. Jadi saya nggak perlu nyolong. Buat apa nyolong? Istri nggak pernah beli lipstik aja nggak pernah. Istri sih nggak pernah beli lipstik. Orang dia pakai cadar, untuk apa lipstik? Di lipstiki terus pakai cadar. Ternyata Nabi mengatakan, belumkah kamu tahu? Nggak tahu kamu nggak tahu. Belum pernah dengar. Innal badadata minal iman. Hidup sederhana itu sebagian daripada iman. Coba kalau keperluan kita cuma nasi, ikan goreng, rebus bayam. Sambal udah 4. Nasi, sambal ikan, rebus bayam 3. Setiap hari begitu. Besok nasi putih, gulai ikan, sambal terasi. Pokoknya 3 aja. Kira-kira perlu nyolong nggak? Nggak perlu nyolong. Tapi kalau makannya mau beefsteak lidah, restoran di Abuba, mana cukup gaji tukang ojek 3 juta sebulan. Makanya hiduplah sederhana. Tidak ada beban. Apalagi zaman sekarang, masak nasi pakai rice cooker, betul. Cuci baju pakai mesin cuci. Nah, bikin sambal pakai blender. Nah. Nggak perlu banyak waktu. Cuci beras dan cekik. Nanti masak sendiri. Basuh baju dalam mesin cuci cekik. Nanti kering sendiri. Ya kan? Nah, tinggal dia baca Quran. Berapa enaknya hidup zaman sekarang. Mau air tinggal buka keran cek curut. Kalau dulu mau air pergi ke sungai. Turun dulu ke sungai sana. Berat-beratnya bukan main. Nah sekarang kan dengan hidup sederhana aman sih. Kalau ya kan makan kita mau enak. Rezeki makan itu kan Allah yang ngatur. Betul. Kita sediakan makan enak, pun belum tentu kita makan. Ada satu orang, suaminya ulang tahun. Suaminya telepon. Dek, tadi abang tinggalkan duit udah belanja. Dia suaminya minta bikinkan kari kambing, sambal udang. Karena ulang tahun istimewa sedikit. Ya, siap bang. Jam 9 suaminya telepon. Bagaimana? Sudah mulai dimasak bang. Dagingnya sudah dimasak, masya Allah. Jam 11 telepon lagi. Bagaimana? Kari kambing udah siap bang. Sekarang tinggal bikin sambal udang. Oh, udah khatam saya 2 juz bang. Oh, masya Allah. Tinggal bagaimana? Udah ready bang. Habis zuhur siap makanan. Dia pun sholat zuhur, kemudian dia siap-siap barang-barang di kantornya, dia turun. Mau pulang ke rumah, istirahat zuhur, turun, ketemu bosnya di bawah lift. Bosnya mau masuk, ketemu. Mau kemana? Kata bosnya. Pulang bos, mau makan siang di rumah hari ini, hari istimewa. Nggak bisa, hari ini rapat. Kita mau pengamanan pelantikan presiden. Naik lagi. Lantai 17 naik lagi. Tapi belum makan bos. Makan disediakan kantor. Rapat. Duduk semua orang-orang penting. Sebelum kita mulai rapat, kita makan siang dulu. Karena rapat kita akan lama. Nasi bungkus. Dibuka ikan gembung. Jangan kita pikir kalau kita punya uang banyak terus nanti akan hidup bahagia, senang. Yang ngatur siapa? Rabbul Alamin. Akhirnya dia telepon istrinya. Dek, apa? Sialan. Kari kambing. Udah siap? Oh udah bang. Nasi beras sabun. Ikan gembung. Nggak bisa pulang. Ada rapat pengamanan presiden. 1:30. Adik iparnya, adik si laki-laki ini lewat depan rumah kakak iparnya, meletus ban sepeda motor. Dor.
didorong. Jumpa tukang ban. Ini bang ditampal. Tampal apa? Robeknya 2 jengkal kok. Jadi diapain? Diganti. Ya udah ganti bang. Mana ada sini? Saya tukang tampal ban biasa kok. Nanti saya belikan dulu ke Senen. Mak belinya ke Senen. Berapa lama? Ya tergantung busnya. Paling cepat 1,5 jam lah. Oke. Ya lah bang. Beloklah dia ke rumah abangnya. Assalamualaikum. Kata kakak iparnya. Waalaikumsalam. Tumben kau datang. Iya kak, pulang kuliah lewat tadi. Pecah pula ban sepeda motor itu. Cocok lah. Rezeki kau rupanya ini. Apa? Kari kambing sama sambal udang. Mak namanya anak kuliah. Disikat jalan 5 ekor udah. Kari kambing 2 piring. Alhamdulillah. Memang rezeki adik itu bukan rezeki abangnya, duit abangnya yang suruh bikin makanan, tapi yang makan ditunggu sampai jam 11 malam belum pulang juga. Akhirnya istrinya telepon, bang kok nggak pulang? Ini hari nggak bisa pulang, abang kena piket pula. Di lapangan abang yang bertanggung jawab hari ini. Sampai kapan abang pulang? Besok jam 12. Basilah kari kambing itu. Kita mau atur apa? Kita ini cuma bisa menjalankan takdir Allah. Tapi kalau kita mengatur diri kita dengan hidup sederhana, nggak ada beban hidup ini. Betul? Berhentikanlah sesuatu yang tidak ada manfaat. Beli pulsa, nge-SMS bini orang, aduh I love you baby, ya lah. Sudahlah itu. Kita berhentikan aja yang gitu-gitu. Orang yang masuk surga Firdaus diceritakan di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka yang terhadap hal-hal yang nggak ada manfaat, mereka menghindar. Main catur 3 jam cuman 1 kalimat aja sekak. Berkerut nih, kayak baca komik Shinchan. Sekak. 30 tahun itu aja sekak. Allah, orang beriman itu kata Allah meninggalkan yang tak ada manfaat. Ini catur manfaat, olahraga. Keringetan aja enggak. Olahraga, siapa yang merupakan catur salah satu cabang olahraga? Ada keringetnya. Walaupun kedingin seperti ini, ada keringetnya keluar. Nggak cocok itu. Catur terus dikeluarkan itu dari cabang olahraga. Terus gembira, main kertu, termasuk olahraga main kertu, gambling. Terus gembira masuk dalam cabang olahraga, betul nggak? Itu truk, tahu main truk tuh? Yang paling rendah 8. Yang paling tinggi apa? As. 11 as. Yang paling tinggi king. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agama, hidup sederhana. Innal badadata minal iman. Diulangi Nabi lagi, sesungguhnya hidup sederhana sebagian dari iman. Yakni at-tafaqquh, taqahhul. Ya, mutqahil adalah orang yang kulitnya tidak bercahaya karena susahnya bekerja mencari nafkah. Jadi supir ojek, tukang jual dagangan keliling, nelayan yang mendayung perahu cari ikan, itu kulit-kulitnya kan kering-kering itu. Saya tidak, saya nggak dapat ini hadis Nabi ini. Ya. At-taqahhula, saya nggak masuk sini. Sebab saya cari duit nggak susah. Dari dulu, dari kecil saya cari duit nggak susah. Nulis, melukis, jual tanah,
Pokoknya saya cari duit nggak susah, ngajar di sekolah tidak susah, nggak dapat saya ini. Mana tahu yang hadir dan yang mendengar ceramah ini, Anda termasuk orang yang kulitnya kering karena susah cari makan, dayung sampan, dayung beca, narik ojek, jual ikan keliling kompleks, pokoknya yang berpanas-panas terik itu, sehingga kulitmu hitam, angus, kering. Itu badalah. Dan itu adalah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ada satu hadis tentang itu. Al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah ta'ala. Orang yang banting tulang, peras keringat cari nafkah untuk dirinya, anak dan istrinya, itu manusia keramat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hidup sederhana. Jangan mengeluh dengan kehidupan yang susah. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim.